Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidul Ibrahim Valentino dari TI4607 yang menjelaskan tentang fungsi transenden. Lalu dilanjutkan ada juga bentuknya itu seperti ini, dimana Y sama dengan second inverse U, dimana turunan pertamanya itu akan menjadi 1 per U akar U kuadrat min 1 dikali dengan U aksennya. Lalu ada juga bentuk yang berikutnya itu ada bentuk nomor 4, itu dimana ketika ini kan kita tadi itu trigono dalam bentuk turunan, ada fungsi transenden. Lalu di nomor 4 dan sampai nomor 6 ini akan ditentukan rumus untuk menentukan anti turunannya dari fungsi transenden trigononya, itu dimana integral dari 1 per akar 1 min U kuadrat itu akan didapatkan menjadi DU, itu akan didapatkan menjadi sin min 1 inverse-nya dari sin U plus C. Lalu yang berikutnya ada juga integral dari 1 per 1 plus U kuadrat DU akan didapatkan menjadi tan inverse U plus C. Lalu yang terakhir itu ada di nomor 6, dimana ketika integral 1 per U akar U kuadrat min 1 DU itu akan didapatkan menjadi inverse dari second U plus C, dimana ini merupakan semuanya itu bentuk rumus dari fungsi transenden ketika kita ingin mencari turunannya berdasarkan dengan len dan dengan logaritma, dan juga bisa turunannya juga terhadap trigonometri. Lalu kita juga bisa mencari anti turunan dari fungsi transenden itu dengan integral dengan dan juga kita bisa menggunakan anti turunan dari dari trigonometri dengan fungsi transenden itu sendiri. Baik, di soal berikutnya itu kita menentukan turunan ya. Soal nomor 1 itu yang dibahas itu tentang turunan Y sama dengan, dimana ketika ada soal Y sama dengan len dari 3x pangkat 4 ditambah 2x min 1. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya itu menggunakan rumus yang sudah kita tulis tadi berdasarkan Y sama dengan len U atau logaritma natural dari U, di mana Y aksennya, turunan pertamanya itu akan menjadi seperti 1 per U dikali dengan U aksennya, di mana kita tinggal masukkan itu ketika 1 per U-nya itu adalah si 3x pangkat 4 plus 2x min 1 dikali dengan turunan dari U-nya ini sendiri. Turunan U-nya ini sendiri adalah 12x pangkat 3 plus 2. Dan ketika kita rapihkan jawabannya itu akan menjadi 12x pangkat 3 plus 2 per 3x pangkat 4 plus 2x min 1. Seperti ini jawabannya untuk soal turunan fungsi transenden yang pertama. Yang kedua itu ada soal dimana ketika kita didapatkan Y sama dengan 5 log, ini kita berdasarkan dengan sifat logaritma ya, 3x pangkat 3 plus 5x, dimana untuk mendapatkan turunan pertama dari Y-nya ini sendiri berdasarkan rumus yang sudah kita tulis tadi, yaitu dimana Y sama dengan A log U, dimana Y turunan pertamanya itu adalah 1 per U len A dikali dengan U aksennya, dimana Y aksennya itu 1 per U-nya kita tinggal masukkan, dimana U-nya itu adalah ini, yaitu 3x pangkat 3 plus 5x, 3x pangkat 3 plus 5x. Lalu len A nya itu berapa? A nya itu adalah 5, kita tinggal masukkan 5 dikalikan dengan U aksennya. U aksennya itu dimana turunan dari 3x pangkat 3 plus 5x menjadi 9x kuadrat plus 5. Jadi kalau kita rapihkan bentuknya itu menjadi Y aksen sama dengan 9x kuadrat plus 5 per 3x pangkat 3 plus 5x len 5. Baik,
Seperti ini bentuknya untuk soal nomor 2. Lanjut di soal berikutnya, itu ada soal di mana bentuknya seperti ini. Soal nomor 3. Soal nomor 3 di mana Y sama dengan E pangkat 3X pangkat 4 plus 2X min 1. Oke, dimana rumusnya ini sama seperti yang sudah kita tulis tadi. Turunan pertamanya itu adalah akan menjadi E pangkat U dikali dengan U aksennya. Baik, kita tinggal tulis ulang. E pangkat U nya itu adalah E pangkat 3X pangkat 4 plus 2X min 1 dikalikan dengan turunan pertamanya, yaitu menjadi 12X pangkat 3 plus 2. Jadi untuk soal nomor 3 cukup mudah, seperti ini saja hasilnya. Nanti ketika misalkan kita turunan pertamanya itu dimasukkan X nya diketahui, jadi kita tinggal memasukkan X nya diketahui berapa. Oke, lanjut di soal nomor 4. Soal nomor 4 itu adalah dimana Y sama dengan 5 pangkat 2X pangkat 3 plus 6X. Oke, bentuk soalnya seperti ini. Apakah yang harus kita lakukan? Pertama, cara yang harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui dari Y aksennya sendiri atau turunan pertamanya dari Y ini. Turunan pertama dari Y ini adalah apa? Kita harus memisalkan ini menjadi A pangkat U. A pangkat U. Lalu A pangkat U ini sendiri diketahui yang seperti soal yang kita cara yang kita tulis tadi, itu Y sama dengan A pangkat U, di mana Y aksennya akan menjadi A pangkat U ln A dikali dengan U aksennya, di mana ketika kita menulis A nya itu adalah 5 dikalikan dengan U nya itu adalah 2X pangkat 3 plus 6X, lalu kita tulis dengan ln A nya itu adalah 5, jadi kita tinggal tulis ln 5 dikali dengan U aksennya dari turunan dari 2X pangkat 3 plus 6X, di mana turunannya akan menjadi 6X kuadrat plus 6. Baik, seperti ini hasilnya. Mungkin nanti bisa dirapihkan dan akan didapatkan hasil yang rapi menjadi 5 pangkat 2X pangkat 3 plus 6X ln ini 5 nya kita kalikan ke dalam semuanya supaya rapih menjadi 30X pangkat 2 plus 30. Baik, seperti ini bentuknya. Baik, di sini yang akan saya jabarkan pada fungsi transenden itu pertama ada beberapa bentuknya, yaitu supaya kita bisa mempermudah dalam penghitungan soal. Itu di nomor 1. Nomor 1 itu ada bentuk Y sama dengan ln U, di mana Y aksennya itu sendiri adalah, atau turunan dari Y itu adalah 1 per U dikali dengan U aksennya, atau turunan dari U nya sendiri. Dan pada fungsi transenden ini sendiri ada namanya terhadap turunan dan terhadap anti turunan atau integral, dan di sini akan saya jabarkan bagaimana cara menentukan turunan dan anti turunannya. Yang kedua itu juga ada bentuk seperti ini ketika Y sama dengan A log U, di mana turunan pertama dari Y nya itu adalah 1 per U ln A dikali dengan turunan dari U nya yaitu U aksennya. Dan berikutnya itu ada juga yang ketiga, di mana itu ada bentuk Y sama dengan E pangkat U, di mana Y sama dengan E pangkat U itu turunan pertamanya itu adalah E pangkat U dikali dengan U aksennya. Hampir sama seperti dua yang di atasnya, di mana setiap U itu dikalikan dengan turunan U nya. Lalu yang berikutnya yang keempat itu ada Y sama dengan A pangkat U, di mana turunan pertamanya itu adalah A pangkat U ln A atau logaritma natural A dikali dengan U aksennya. Baik, lanjut ada ini dari turunannya, dan selanjutnya itu ada juga dari integralnya, di mana dari integralnya itu atau anti turunannya itu adalah yang pertama itu misalkan bentuknya itu integral 1 per U du itu akan didapatkan menjadi ln mutlak U plus C.
Ini adalah bentuknya seperti ini, dan dimana nanti ketika kita mendapatkan soal, kita harus ubah bentuknya seperti ini, baru lalu kita bisa cari hasilnya itu menjadi ln mutlak U plus C. Lalu selanjutnya ada juga integral EU E pangkat U DU, dimana akan dihasilkan menjadi E pangkat U plus C. Lalu dilanjutkan ada juga integral A pangkat U DU, dimana akan dihasilkan menjadi A pangkat U per ln A plus C, dimana integral ini sendiri harus ketika kita dijabarkan ke dalam bentuk soal itu akan dihasilkan menjadi bentuk seperti 1, 2 ataupun 3 agar dapat dihasilkan menjadi seperti yang ada di sini. Baik, dilanjutkan itu ada juga bentuk-bentuk dari fungsi transenden ini ketika kita menggunakan trigonometri. Jadi yang pertama itu sebagai contoh, misalkan ada juga y sama dengan sin inverse dari sin, yaitu dikalikan dengan u, dimana turunan pertamanya itu adalah dihasilkan akan menjadi 1 per akar 1 min u kuadrat dikali dengan u aksennya. Lalu habis itu juga ada y sama dengan tan min 1u, dimana y turunan pertamanya itu akan menjadi 1 per 1 plus u kuadrat dikali dengan u aksennya. Baik, dilanjutkan untuk soal yang berikutnya, dimana ketika fx sama dengan 16 tan inverse dari ln x dikali x seperti ini. Itu kita harus kita cari turunan pertamanya, dimana turunan pertamanya itu adalah f aksen x, dimana kita harus ganti jadi 16 per x dikali dengan ln kuadrat x plus 1. Baik, setelah didapatkan bentuknya seperti ini, yang ditanya adalah turunan pertama dari fx-nya itu dengan x-nya adalah sama dengan 1. Jadi kita tinggal cari, yaitu f dari 1 itu adalah f aksen dari 1 itu adalah kita tinggal masukkan x-nya itu menjadi 1 dan kuadrat menjadi 1 plus 1 seperti ini. Lalu setelah ini kita tinggal rapihkan menjadi 16 per 1 ln kuadrat plus 1. Nah, ketika kita udah mendapatkan seperti ini, akan didapatkan menjadi f aksen satunya itu adalah 16 per 1, atau kita bisa tulis dengan berarti turunan pertama dari 16 tan inverse ln x itu adalah 16. Oke, lanjut di soal berikutnya itu kita harus mengetahui juga ada satu lagi soal turunan trigonometri terhadap fungsi transenden, itu dimana y sama dengan sin inverse dari 3x pangkat 4 plus 2x min 1. Oke, baik, langkah yang pertama yang harus kita ketahui adalah rumus dari inverse dari sin ini sendiri, dan kita ketahui dimana seperti yang sudah kita catat sebelumnya, itu rumus inverse dari sin ini sendiri ada, dan kita tinggal masukin ke dalam rumus dari y aksennya. Y aksennya itu yang pertama adalah jadi 1 per akar 1 min, kita masukkan adalah u-nya itu adalah 3x pangkat 4 plus 2x min 1 dikuadratkan karena seperti rumusnya yang sudah kita ketahui, lalu dikalikan dengan turunan dalamnya, dimana turunan dalamnya itu adalah 12x pangkat 3 plus 2. Jadi setelah kita rapikan menjadi y aksennya itu akan menjadi 12x pangkat 3 plus 2 per akar 1 min 3x pangkat 4 plus 2x min 1 kuadrat. Baik, seperti ini bentuk dari turunan
turunan inverse trigono pada fungsi transenden. Baik, dilanjutkan untuk setelah ini kita sudah mengetahui cara penggunaan turunan terhadap fungsi transenden, lalu dilanjutkan dengan penggunaan integral pada fungsi transenden, di mana misalkan kita memiliki soal itu adalah di mana kita ambil contoh saja ya. Kita ambil contoh adalah integral dari 6 dikali x kuadrat plus x dikalikan dengan dikalikan dengan pangkat 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat dx, dimana u-nya ini kita ketahui adalah kita menggunakan integral dengan cara pemisalan, dimana kita misalkan u-nya ini sendiri adalah dimana adalah pangkat tertingginya di sini adalah 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Lalu seperti biasa setelah u-nya kita ketahui, kita turunkan du sama dengan 6x kuadrat plus 6x dx. Lalu untuk mendapatkan hasil bentuk yang sama, kita keluarkan 6 ya menjadi 6x kuadrat plus x dx. Lalu karena yang diketahui di sini adalah dx, jadi kita harus ubah bentuk dx menjadi du, di mana dx sendiri adalah du per 6x kuadrat plus x. Oke, baik, kita tulis ulang soalnya. Itu menjadi integral 6x kuadrat plus x pangkat u dx nya kita masukin yang setelah kita cari tadi adalah du per 6x kuadrat plus x, dimana ini bentuknya adalah sama, jadi kita bisa habiskan. Jadi bentuk akhirnya itu integral dari eu du, dimana bentuk dari integral eu du itu kita ketahui adalah seperti yang sudah kita catat tadi, itu adalah pangkat u-nya itu adalah kita masukkan kembali 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus c. Baik, seperti ini berarti hasilnya. Dilanjutkan untuk soal berikutnya, sama seperti soal integral yang tadi juga, cuma berbeda angkanya. Ini bentuknya juga hampir berbeda juga. Itu 15x pangkat 4 plus 6x kuadrat dikali dengan 5 dikali dengan pangkatnya itu adalah 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min 1 dx. Baik, seperti ini. Jadi langkah pertama yang harus kita cari seperti tadi, kita misalkan u-nya itu adalah pangkat tertinggi, di mana pangkat tertingginya 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min 1. Seperti biasa, setelah kita dapatkan du-nya, kita harus mencari turunannya, du, dan turunannya adalah 15x pangkat 4 plus 6x kuadrat dx. Seperti biasa, karena ini ketahui adalah dx, kita harus ubah menjadi bentuk dx, dimana bentuk dx itu sendiri adalah du per 15x pangkat 4 plus 6x kuadrat. Baik, kita tulis ulang lagi soalnya. Integral dari 15x pangkat 4 plus 6x kuadrat dikali 5 pangkat u dikali dx ya kita masukkan adalah du per 15x pangkat 4 plus 6x kuadrat. Lalu kita habiskan, kita coret karena bentuknya sama, disisakan menjadi integral 5u du. Dan integral 5u du ini adalah bentuknya seperti au, integral dari au du yang seperti kita sudah catat sebelumnya, dan akan dihasilkan menjadi 5 pangkat u per ln 5 plus c, dimana 5 kita tulis ulang lagi, pangkat u-nya itu adalah 3x pangkat 5 plus 2x pangkat 3 min 1 per ln 5 plus c. Oke, jadi bentuk akhirnya adalah seperti ini. Baik, di soal selanjutnya kita juga ada soal dari ini ada soal terakhir dari bentuk fx 8 log 8x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus 6, di mana baik jelas di sini kita ditanya untuk mencari turunannya juga. Turunannya itu berarti f aksen x, di mana bentuk ini sendiri adalah 1 per
kita masukkan U-nya, itu 8x pangkat 3 plus 8x kuadrat plus 6. Ln A-nya itu adalah 8, berarti ln 8 dikalikan dengan turunan dalamnya menjadi 24x kuadrat plus 16x. Oke, lalu kita rapikan menjadi turunannya itu akan menjadi f aksen 1-nya itu akan menjadi 1 per, ini tinggal kita masukkan angka x yang menjadi 1, kita ganti jadi 1, berarti 8 tambah 8 tambah 6. 16 tambah 6 itu adalah 22. 22 ln 8 kita kalikan dengan 24. 24 ditambah dengan 16. 24 tambah 16 itu adalah 40. Berarti kita dapatkan turunan pertama dari nilai fx yang sama dengan 1 menjadi 40 per 22 ln 8. Baik, seperti itu. Baik, sekian presentasi yang saya sampaikan tentang fungsi transenden. Semoga videonya dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.